berbicara kasar, harus lemah lembut, saling menyayangi, walaupun itu apa. Terima kasih. Tapi kan Bang Juma kemarin lembut banget, Pak Lamsennya yang galak. Ya. Aduh. Sampai Pak Lamsen bilang Pak Juma itu kan. pernah pertama sekali bagus. Yang kemarin itu bagus. Kedua, rusuh deh jadinya. Terakhir rusuh. Nggak bisa dia tetap. Dan saya perhatikan dia itu yang orang-orang lain seperti terus. Waduh, kalau sama saya nggak boleh seperti itu. Kan bukan Pak Lamsen, masa mau yang sedih-sedih terus atau yang sedih terus. Kan ada yang ininya juga, tegangnya juga kayak di film. John. Kita ini kan cerita tentang agama, ya kan? Iya. Alkitab dan Al-Quran. Masa kan kita berbohong-berbohong kan nggak boleh. Main-main sih boleh, bercanda boleh. Tapi untuk Bang Juma bohong kan nggak boleh. Bang Juma kata Pak Lamsen emang Bang Juma bohong katanya. Iya, bohong kan dosa Pak Lamsen. Bukan dosa, saya nggak menurut. Ternyata kan nggak bisa dibuktikan apa omongan Juma itu, nggak bisa. Itu hanya ngomong. Memang saya akui Juma itu saya salut ya. Jarang orang seperti Juma ngomong panjang terus tanpa habis-habisnya. Iya, jarang itu. Nggak ada itu. Hanya Soekarno yang bisa seperti itu. Tapi Pak Lamsen aku saya ya. Tapi Jokowi saja harus baca dia punya teks, dia kalau tidak. Tapi Pak Lamsen itu luar biasanya, itu memang hebat luar biasa. Saya akui itu. Jadi ya walaupun dia bisa ngomong luar biasa tanpa teks, tapi saya kan tahu benar apa tidak. Kalau Soekarno lain, Soekarno tanpa teks semua benar. Tapi kalau Pak Lamsen sendiri ngakuin dong sama saya, ngechat, inget gak waktu ngobrol kita di telepon terus chat, saya mau belajar sama gurundamu itu, Iya. Pengen tahu, saya pengen sekali belajar supaya saya bisa setara sama dia. Ayo ngakuin kan. Saya tidak ngomong seperti itu. Nah, enggak Sion. Itu kan menambah-nambah namanya. Kan nggak boleh. Enggak. Bapak sendiri kan pengen berguru kan. Saya untuk sama gurunda. Belajar dengan Juma tentang Al-Quran dan Alkitab. Mau belajar sama-sama. Jangan dirubah-rubah lah maksud dan tujuan saya. Apa yang dirubah? Orang nggak ada yang dirubah kok. Cuma mungkin Bang Juma keceplosan. Mungkin saya. Tidak mungkin saya bisa mengikuti Juma cara pidato seperti itu. Panjang begitu. Nggak habis-habis. Nggak mungkin saya bisa. Nggak mungkin. Ya. Kita harus akui. Kehebatan orang kita harus akui. Jangan kita nafikan. Itu benar. Si Juma itu memang orang hebat. Cerdas itu. Cuma tidak ada kebenaran. Itu saja. Ya sudah kalau begitu. Berarti temanya kebenaran aja Bang. Makanya temanya kebenaran aja Bang. Dengan Juma kita belajar bersama, kita lihat Alkitab dan Al-Quran Juma begitu. Kamu jangan terlalu banyak pidato, kalau nggak saya langsung udah nggak bisa lagi, nggak tahan saya. Tapi ngomong-ngomong kata Bang Juma, Pak Lamsen orang Makassar, benar asli tuh. Bukan asli. Beliau pernah di sini di Makassar. Tinggal pernah. Oh iya. Berapa tahun aja lah. Sebenarnya Pak Lamsen ini orang Mesir. Iya. Itu mimpi beneran Pak Lamsen orang Mesir. Oh. Tapi saya pernah lihat Bapak sama ini ya, itu beneran tuh Bang ya. Pak Lamsen beneran ya waktu masih muda ya, waktu sama siapa? Yang pakai peci Bang. Siapa Bang? Yang mana tuh? Yang si ini Edi sering bawa ini. Siapa? Yosua. Bukan si Edis ngaku-ngaku siapa? Kalau dia itu siapa? Belajar dari siapa? Yang orang India. Orang India. Siapa? Nggak pernah saya. Ini yang sering diskusi bahasa luar negeri, bahasa Inggris. Tunggu. Makanya kamu nggak bisa ikut dengan si Juma kan? Juma tidak pernah seperti itu. Lupa kan? Juma nggak pernah lupa. Pasti tahu. Itu kelebihan Juma. Ya sudah kalau gitu, Pak Lamsen, boleh nggak saya bertanya sedikit aja? Kan sudah saya katakan Juma. Jangan tanya saya. Saya itu tidak punya pengetahuan apa-apa. Terus terang aja. Saya berbicara selalu berdasarkan apa yang tercatat di Alkitab ataupun Al-Quran. Begitu Juma. Jadi jangan tanya saya. Nol saya itu nggak ada apa-apa. Enggak Pak, ini serius loh saya.
Masalah Saya apa? cuma mau dijelaskan, bukan saya mau menjelaskan. Masalah apa Brunda? Masalah apa kira-kira? Oh, Itu loh. Zakir Naik, Bang. Zakir Naik. Oh, saya Bener tuh, kira. Bang ya. Nah, itu Lawan kan Zakir Naik. Mantap, 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 jadi mantap. Sion Sampai. itu nggak bisa ngikuti si Juma, cara berpikirnya nggak bisa. Kalau Juma itu langsung ngalir terus tanpa ada batas, non-stop. Kalau kita kan masih mikir, apa ya, gitu. Saya juga sama dengan Sion, sama, sering lupa, makanya tidak bisa pidato tanpa teks. Kalau Juma tanpa teks, jalan terus. Itu Ya, kita berarti akui. hebat, Kita akui itu. profesor dong. Sama dengan Soekarno. Soekarno gitu, tanpa teks. Jalan terus. Coba presiden lain. Semua pakai kertas. Ibu Mega coba ada kertas di depannya. Siapa aja kalau pidato itu ada kertas gitu pegang. Jarang seperti Juma sama Soekarno. Jarang. Nggak ada ya, berarti hebat, mantap, Abang. Hebat itu hebat. Abang Queen nih. Soekarno omongannya benar. Pernyataannya benar. Tapi pernyataan si Juma itu. Ujung-ujungnya nggak tahu Bang dari nggak mana. ngenakin, Bang. Tuh, ujung-ujungnya nggak ngenakin, Bang. Iya, iya memang. Ya kita harus akui lah. Saya berbicara apa adanya. Tidak mau menambah dan tidak mau mengurangi. Oke, lanjut. Bahas, Bang. Itulah. Tema apa, Bang? Iya. Ini loh yang diceritakan sama Paulus sama Lukas. Saya cuma mau mendengarkan penjelasan dari Pak Lamsen aja. Oh, gimana tuh, Pak Lamsen? Begini, Brunda. Saya tidak menjelaskan. Kita gunakan Alkitab itu menjelaskan apa yang tercatat di situ. Kita baca. Ya, Gimana itu tercatat? maksudku Ah. itu. Ya, Di makanya dalam kita buka lah. Kita buka. Boleh. Saya senang seperti ini. ya Saya harus Kisah begitu. Para Rasul 2 nomor 36. Oke, Yang itu, terima kasih Juma. Kalau itu enak. Iya. Saya buka ya. Kitab saya. Pak Lamsen ini sebenarnya orangnya baik. Nggak perlu dipuji. Kalau nggak baik di rumah sakit, Bang, dia, Bang. Kisah Rasul. Brunda, kisah Rasul Pak berapa ini? Kisah Rasul 2 nomor 36. Oke, kisah. Tadi kan sudah saya katakan, kalau Alkitab saya ini tidak bisa saya terangkan. Yang menerangkan dia sendiri. Kita baca dari atas sampai ke bawah. Tapi saya baca dulu nomor 36 ya. Apa yang bisik-bisik? Jawab Pet 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim atau Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa mau kita ceritakan di sini? Ini yang saya pahami di sini, Pak. Ini pemahaman saya loh ya, Ya, diluruskan. Yesus itu kan dibuat. nah, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti menurut pemahaman saya, Yesus yang manusia ini dijadikan menjadi Tuhan gitu. ya, sudah? Ya, itu kalau dia dijadikan berarti kan Tuhan baru. Tahun baru ya? Ya, karena baru ya? baru dijadikan. Iya, iya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi kita selidiki Alkitab. Dijadikannya Yesus itu jadi Tuhan, bagaimana caranya? Apa maksud dan tujuannya? Dan kita tidak boleh menggunakan Alkitab bahasanya bahasa ilmiah atau bahasa hukum. Kita tanya Yesus, kenapa dikatakan Yesus itu dijadikan Tuhan? Ya, ya kan begitu ya. Ya. Kita harus ambil omongan Yesus sendiri, ya. Kita harus ambil omongan Yesus sendiri supaya jelas dijadikannya, kenapa dijadikannya. Emang dia pernah nggak jadi Tuhan, ya kan? Ya. Apakah dia tidak pernah Tuhan? Ya. Tapi kita cari dulu omongan Yesus. Sebentar saya ambil ayatnya ya. Apa omongan Yesus? Bentar ini. Di mana itu, Pak? Biar saya sebut. Ini nih. Saya lihat dulu. Komputer saya ini agak lamban, sudah penuh kali ya. Sebentar ya. Saya kan nggak seperti Juma langsung ingat di sini tercatat, di sini tercatat. Nggak bisa. Harus saya buka catatan saya. Coba. Udah pernah kita bahas
sudah pernah kita bahas, cuma harus kita ulangi. Kita kita komparasikan kepada perkataan Yesus. Nah, ini. Kita baca Yohanes 8 ayat 42. Ini perkataan Yesus sendiri. Di mana? Di mana? Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8. Yohanes 8 terkait dengan kesaksian. Pernyataan Yesus. Iya. Yohanes 8 ayat 42. Coba baca. Yohanes 8 nomor 42 ya. Iya. Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Jadi hampir sama dengan kata-kata Paulus tadi. Aku datang ya dari Allah. Dia keluar dari Allah. Dialah yang mengutus aku. Berarti Yesus mengaku sebagai utusan. Artinya dia tidak sebagai Allah saat itu. Yaitu dengan lahirnya dia ke dunia ini. Ini kita harus pahami. Buktinya dia kan dilahirkan Maria. Walaupun Maria melahirkan dia, tapi dia dikatakan dia anak Allah. Karena dia keluar dari Allah. Artinya, waktu dia mengenakan sifat kemanusiaan, dia tidak pernah mengatakan dirinya Allah. Tidak pernah. Artinya setelah selesai tugasnya, setelah dia mati, barulah dia dijadikan Allah kembali, dia masuk ke Allah kembali. Itu maksudnya Pak Juma. Bukan diciptakan baru, bukan. Iya, kalau saya melihat pernyataan Yesus kepada mereka, kepada Bani Israel, menegaskan kemudian kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar datang dari Allah. Ya. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Nah, ya, benar. posisi Yesus di sini sebagai utusan kan, Pak? Ya, sebagai manusia dan utusan. Iya. Nah, nanti bukan okay. sebagai Allah, bukan. Iya, sebagai utusan, oke. Ya. Oleh karena itulah kemudian dia sebagai utusan ini dijadikan menjadi Tuhan. Ya, karena sudah selesai tugasnya. Apa katanya? Coba kita baca lagi ya. Apa kata Yesus lagi? Setelah tugasnya hampir selesai, Yesus berkata lagi ya. Yesus berkata lagi. Saya buka ayatnya ya. Nah. Mana ayatnya? Bentar. Sesaat, ini dalam keadaan manusia dia kan, dalam keadaan sebagai manusia dia berkata, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Baru dia naik ke langit lah. Orang Islam kan nggak mau mengatakan ke surga ya, karena dia dikatakan dia itu di ke langit. Jadi selama dia di dunia ini, dia tidak punya kuasa dan dia tidak menggunakan sebagai Allah. Dia kosong dia. Dia kosong dan dari kealahan itu. Dia hanya mengenakan sifat kemanusiaan itu penuh 100% dan tidak ada sama sekali kealahan sama dia. Nah, sesaat setelah mau dia naik ke surga, kembalikan segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Nah, kalau ada yang berkuasa segala kuasa di bumi dan di surga, itu siapa? Kan nggak mungkin manusia, nggak mungkin. Ya, yang tadinya dia tidak berkuasa selama di dunia ini menjadi berkuasa kembali. Barulah naik ke langit dan di tangannya sudah memegang segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Artinya dia adalah Tuhan itu, dia jadi Allah kembali. Terima kasih Pak Juma. Ya, jadi kalau melihat dari yang kita lihat di sini, Yohanes tadi menerangkan bahwa dia utusan. Ya. Kemudian di dalam Lukas dan di dalam Kisah Para Rasul dan juga di dalam kitab Roma, Yesus itu yang adalah utusan dijadikan menjadi Tuhan. Iya, dijadikan jadi Tuhan. Karena setelah selesai tugasnya itu, ya tidak mungkin lagi dia tetap jadi manusia terus menggunakan sifat kemanusiaan ke surga sana. Tidak mungkin lah. Kembali dijadikan jadi Tuhan. Ya, yang tadinya tidak Tuhan, tidak mengenakan sifat kemanusiaan, nol dia. Dan tidak ketuhanan itu, dari ketuhanan itu nol.
sama sekali kosong. Dia mengenakan sifat kemanusiaan. Bahkan dia tidak tahu sama sekali. Hari kiamat pun tidak tahu. Apalagi dalam perut si Maria. Dia jabang bayi, tidak bisa apa-apa. Pasrah dia apa yang terjadi kepada hukum alam itu. Rocos dia keluar, ya. Keluar dan dikasih lampin, dikasih nete, dikasih macam-macam lah, dikasih makan. Pera dicebok. Dan dia membutuhkan bantuan manusia. Padahal dia Tuhan sebetulnya. Tuhan sebetulnya. Dan dia tidak mengenakan sifat kemanusiaan. Kosong sama sekali. Itulah makanya si Rasul Paulus mengatakan setelah dia selesai tugasnya itu dijadikan Tuhan kembali. Itu maksudnya Pak Juma. Berarti Tuhan pernah menjadi bukan Tuhan gitu Pak. Lagi Yesus itu, tapi walaupun itulah hebatnya Tuhan kami yang tidak dapat kami memahami. Semua manusia tidak pahami, tidak bisa paham. Kok bisa Tuhan itu masuk ke dalam rahim si Maria, tapi masih ada kuasa Tuhan di luar sana. Kita tidak tahu di mana tempatnya itu. Dan tidak dijelaskan di Alkitab. Yesus mengatakan di dalam dirinya bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri. Bersama-sama. Tapi yang bekerja dia itu atas perintah Tuhan yang ada dalam dirinya. Allah yang dalam dirinya. Nah inilah yang tidak mampu kita pahami. Karena dia bukan mekanik seperti di dunia ini. Tidak fisik dia Tuhan itu. Tidak. Tapi Yesus itu menjadi punya fisik. Sedangkan Allah itu tidak ada fisiknya. Tidak kelihatan fisiknya di dalam diri Yesus. Walaupun tidak bermanfaat dan tidak berfungsi. Hanya perintah dari dia. Kepada fisik Yesus itu. Mengenakan sifat kemanusiaan. Dan tidak ada manusia seperti itu Pak Juma. Terima kasih Pak Juma. Iya. Jadi gini Pak Amsen. Tadi mengosongkan diri, tidak bisa apa-apa. Berarti Tuhan itu pernah menjadi Tuhan, kemudian menjadi bukan Tuhan, lalu kemudian menjadi Tuhan lagi. Ya, pernah. Ya. Berarti ya. Tuhan pernah menjadi bukan Tuhan. Yaitu Yesus. Tapi dia sebetulnya bukan manusia ya kan? Kita tidak tahu sebut apa dia namanya. Salah ya. Karena dia mengenakan sifat kemanusiaan. Jadi kebanyakan orang mengatakan itu manusia. Tidak bisa disangkal karena memang dia menggunakan sifat kemanusiaan. Jadi kita bilang manusia. Tidak bisa disangkal. Padahal menurut saya sendiri ya Pak Juma. Cuma saya mengatakan dia adalah manusia. Tapi bukan manusia biasa. Dia adalah manusia luar biasa. Ya, bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Tapi kalau dikatakan orang dia manusia, ya dia juga ngaku anak manusia dia. Tapi walaupun Maria melahirkan dia, dikatakan dia adalah anak Allah. Bagaimana itu Pak Juma? Kan kontradiksi kan? Kalau terkait dengan penyebutan anak Allah itu kan banyak utusan-utusan disebut anak Allah. Bukan cuma Yesus saja yang disebut anak Allah. Beda. Coba kita lihat dulu ya. Kita baca dulu ayatnya Pak ya. Saya bukan ngomong itu ya. Saya juga anak Allah juga Juma. Tapi konteksnya beda. Saya itu anak Allah. Tapi bukan seperti Yesus. Anak Allah. Kita baca. Kalau Yesus anak Allah itu karena apanya dia? Kita buka dua Alkitab. Jangan tanya saya dulu ya. Saya selalu berdasarkan Alkitab. Ya. Silakan Pak. Pelan-pelan. Anak Allah. Di mana dia ya? Tunggu ya, sebentar Pak Juma ya. Iya. Kekurangan saya di situlah Pak Juma. Beda dengan kamu itu bisa langsung ingat di mana tercatat. Saya tidak bisa itu langsung ingat. Gini aja lah Pak Juma supaya jangan terlalu lama. Di mana tercatat Yesus dilahirkan oleh Maria itu? Di mana tercatat? Yesus dilahirkan? Dilahirkan oleh Maria. Dia melahirkan Maria. Lalu disebut Lukas 1, Matius 1, Lukas 3 juga ada. Oke. Matius 3, coba. Di Lukas kali, di Lukas. Lukas Matius. Dua kitab itu yang mengajarkan tentang Maria melahirkan Yesus. Ya, Lukas 2 kali. Kelahiran Yesus. Sedang mengandung Maria.
Karena mengenai demikianlah juga Yusuf pergi kan. Ketika mereka di situ adalah waktunya bagaimana? Kembali. Lukas berapa lagi ya? Dia akan menjadi. Lukas 1 Pak, coba lihat. Oh Lukas 1. Oh ya, Lukas 1. Kita coba baca ya, Lukas 1 ayat 32 mulai ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia, maksudnya Yesus ya, akan menjadi raja atas kaum keturunan Yahudi sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin menjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Itu kata malaikat. Itu kata malaikat. Jadi dia akan, Yesus itu katanya ya 32, Yesus itu akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerjanya tidak akan berkesudahan. Jadi inilah nubuatan malaikat kepada si Maria itu. Dia akan, walaupun Maria melahirkannya, kata malaikat disebut anak. Tapi bukan anak Allah seperti maknanya kepada saya anak Allah. Saya disebut anak Allah karena saya pengikut Allah. Begitu Pak Brunda. Brunda pun kalau mengajar di sekolah selalu mengatakan anak-anakku sekalian, kan gitu kalau mengajar ya di pesantren, anak-anakku sekalian, itu beda maknanya dengan anak-anak Allah kepada Yesus, beda maknanya. Terima kasih Brunda. Ya, baik. Kalau di dalam bahasa Ibrani Pak, Ben Ahel Elohim itu merujuk pada anak-anak Tuhan kan. Ya. Nah, dan bukan hanya Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena Adam juga disebut sebagai anak Allah. Iya betul, 3. Saya juga. Nah, lalu kemudian Israel di dalam Keluaran 4 nomor 22 disebut sebagai anak sulung. Iya. Kalau sudah ada penambahan anak sulung, berarti itu pemaknaan yang sangat luar biasa itu. Iya. Nah, bahkan kalau kita lihat di dalam pengajaran nabi-nabi sebelumnya, termasuk dalam kitab Ayub dan juga Mazmur, itu banyak yang disebut sebagai anak Allah, termasuk Salomo disebut dengan anak Allah. Lalu kemudian kalau dikatakan Yesus itu anak Allah dalam perspektif berbeda dengan mereka, yang membedakannya itu apa coba kira-kira? Karena Yesus itu keluar dari Allah itu sendiri. Kan dia mengatakan, aku keluar dan kembali kepada Bapa, kepada Allah itu. Akulah dia, dialah aku. Yang melihat aku, melihat dia. Makanya dia marah kepada si Filipus. Coba tunjukkan kepada kami Bapa itu. Yesus kata si Filipus. Marah dia. Kamu sudah sekian lama bersama-sama dengan aku. Kok enggak? Kamu enggak kenal aku, siapa aku? Akulah Bapa itu. Bapa itulah aku. Kata Yesus. Yang melihat aku berarti melihat Bapa. Bodoh sekali kamu Filipus. Kata Yesus. Marah dia kan. Apalagi kita sekarang ini kan. Iya. Bagaimana kalau ternyata yang dimaksud Yesus itu tidak sama dengan apa yang Pak Lamsen ungkapkan? Ya, berarti saya salah. Karena misalnya nih, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, artinya dalam perspektif misi kedatangannya, bukan wujudnya. Nah, siapa yang melihat aku berarti sudah melihat Bapa, kan gitu kata Yesus kepada si Filipus. Nah, bagaimana kalau maksudnya itu adalah misinya, ajarannya? Karena Yesus sebelumnya mengajarkan Allah itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Nah, jadi itu kan dugaan Pak Grunda kan, misinya kan. Ya kan dugaan. Alkitab tidak mengatakan seperti itu kepada si Filipus. Tidak ada, tidak tercatat seperti itu. Masa kamu tidak mengenal Bapak itu? Bapak itulah aku. Nah, apalagi sudah jelas itu. Akulah Bapak itu. Berarti kalau Yesus adalah Bapak itu, berarti Bapak itu manusia. Itulah yang kita tidak mengerti. Itulah kata-kata Yesus. Itulah kata-kata Yesus. Mau kita bantah bagaimana? Itulah yang tidak bisa dipahami oleh otak dan logika manusia. Ya, kalau dipaksakan Yesus adalah Bapa,
pasti tidak bisa ditelaah dengan akal karena Ya, tidak tidak masuk bisa akal. memang. Nah, Ya. itu mudah. Memang kita harus akui bahwa penjelasan Alkitab kepada Tuhan Bapa dan Yesus itu tidak ada kata-kata yang mampu menjelaskan itu, tidak ada. Bahasa manusia tidak menjelaskan Oke. Tuhan itu, tidak ada. Kenapa yang masuk akal enggak diterima yang masuk akal aja, Pak? Bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan yang diutus untuk menjelaskan dan memperkenalkan Tuhan kepada Bani Israel. Kenapa enggak yang masuk akal aja diterima? Kenapa yang akal-akalan yang mau diterima? Karena memang Tuhan itu maha besar. Lebih besar dari akal manusia. Tidak akan mungkin bisa masuk akal manusia. Nah, kalau begitu berarti Yesus bukan Tuhan, karena Yesus kecil. Loh, Yesus itu meninggalkan ketuhanan itu. Ya, itulah keheranan kita. Yesus meninggalkan ketuhanan itu. Dikosongkan. Kalau bagi Pak Lamsen, mungkin Pak Lamsen heran, kalau saya tidak. Karena Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa, artinya bahwa kamu tidak perlu mencari Bapa, karena tidak ada yang bisa melihat Bapa, cukup ajarannya yang kamu lihat. Maka siapa yang melihat aku sama melihat dengan Bapa, itu Pak. Oke, itu pendapat Brunda ya. Tapi bagaimana seperti Mbak Brunda? Adakah manusia, ya, itu memang manusia biasa. Kalau sekedar hanya utusan saja ke dunia ini, ya, ada nggak manusia yang Brunda tahu? Dia telah lahir, lalu mati, bangkit kembali, lalu menerima kembali segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Manusia mana itu kira-kira Brunda? Itu yang membuat saya mengatakan, oh itu kembali kepada Tuhan. Nah. Itu merujuk kepada pernyataan Lukas 23, Pak. 28. Nomor 18. Nomor 18, 19, 20. Nah, sekarang pernyataan itu apakah itu firman betul-betul sabda Yesus atau perkataan orang? Kita baca juga, kita baca. Lukas 23. Mana Lukas 23? Berapa? Halo? Brunda? 28, Pak, 28. Bentar, ada telepon. Tidak ada Lukas 28. Yang ada? Tidak ada Brunda Lukas 28, tidak ada. Yang ada hanya 24. Matius 28. Oh, Matius 28. Sorry. Matius 28. Ayat berapa, Brunda? Di nomor 18-nya, Pak. Oh. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ada masalah apa di sini? Iya. Kalau misalnya dia diberi kuasa, nggak usah kuasa di surga. Kuasa di bumi yang diberikan Tuhan kepada Yesus itu yang mana? Loh, dia kan sudah kembali ke langit. Ini kan sesaat ya. Selama di dunia pun dia tidak berkuasa, di bumi juga tidak berkuasa dia. Berarti ini pepesan kosong. Pepesan kosong gimana maksudnya? Kan dia katakan menurut cerita orang yang kemudian dikatakan menuliskan firman Tuhan, Matius, ya, bahwa Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, nggak usah muluk-muluk kuasa di surga, kuasa di bumi aja dulu. Apa kuasanya Yesus ketika dia di bumi, Pak? Nggak, ketika di bumi dia tidak berkuasa, kan sudah kita katakan, tidak ada kuasa di bumi dia. Berarti ayat ini pepesan kosong. Loh, ini kan mau berangkat, mau meninggalkan bumi. Sudah mau pulang ke Bapak dia, mau masuk ke badan Bapak. Sudah kembali ke Bapak dia, sudah di tangannya segala kuasa. Ya artinya kan? Kuasanya di ini kalau kita merujuk di dalam Matius 5 kan, di dalam Yohanes 5 misalnya. Yohanes 5 nomor 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena dia adalah anak manusia. Ya. Jadi Yesus diberikan kuasa karena dia anak manusia. Kan gitu. Nah,
terkait dengan Matius 28 yang kita maksud tadi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pertanyaannya, kuasanya di bumi itu kuasa yang mana? Nah, kalau kuasa selama dia di bumi ini belum pernah berkuasa dia. Justru dia dibantu orang. Berarti ini pepesan kosong ayatnya. Ini kuasa itu kembali kepada dia setelah dia mau saat kembali ke surga, kembali kepada Tuhan, kembali jadi Allah, jadi Allah. Kan dia sudah jadikan dia Allah kembali. Tapi itulah kembalilah segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi kepada dia. Dikembalikan kepada dia. Tapi dia akan tabrakan dengan pernyataannya sendiri di dalam Yohanes 16 yang mengatakan bahwa aku pergi karena ada Roh Kudus yang mau datang, Roh Penghibur. Kalau aku tidak pergi, Roh Penolong itu tidak datang. Berarti yang datang ini masih Yesus atau bukan? Itulah Jumaya. Tuhan kami itu tidak ada otak dan logika manusia yang mampu memahami itu. Rohnya ada, ya. Yesus ada anak juga. Allah Bapa ada. Sepertinya tiga, padahal dia satu. Jadi mengatakan aku dan Bapa itu satu. Punya roh, punya Yesus, punya Allah Bapa. Yang mana ini? Katanya satu tapi kok kelihatan tiga. Inilah yang tidak bisa dijelaskan itu. Itulah Tuhan kami, seperti itulah cuma. Tidak bisa saya jelaskan itu. Kenapa tidak dijelaskan aja sesuai dengan apa yang tertulis, Pak? Nggak bisa. Memang tidak ada bahasa manusia yang bisa menjelaskan Tuhan kami. Sedangkan ini aja, ciptaannya saja pun tidak bisa dijelaskan bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi penciptanya. Kan lebih luar biasa. Ciptaannya sudah luar biasa. Pasti sudah lebih luar biasa lagi penciptanya. Jadi kalau penciptanya tidak luar biasa, diciptakan yang luar biasa tidak mungkin. Harus lebih luar biasa lagi pencipta daripada ciptaannya. Ciptaannya juga tidak mampu otak dan logika manusia menerima ini, apalagi penciptanya Pak Juma. Makanya manusia jangan sombong, mau berusaha mengetahui bagaimana fisik Tuhan kami itu. Tidak ada mampu manusia dan bahasa manusia yang bisa menjelaskan tentang Tuhan itu yang benar-benar. Maka saya katakan orang Kristen gitu, kalau berdialog gitu, saya katakan itu bodoh sekali. Masa Tuhan bisa dipahami? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memahami ketuhanan itu. Fisiknya bagaimana, tangannya bagaimana, matanya bagaimana. Tidak sama. Tidak bisa diterima oleh otak dan logika manusia Tuhan itu. Karena memang sungguh ajaib. Tapi kan, kalau Bapak mengatakan sombong, justru saya melihat iman Bapak lah yang sombong gitu loh, Pak. Oh, iya. Karena Bapak itu... Saya karena tidak mampu ya. Saya lihat sendiri ya. Tidak ada bahasa manusia yang mampu menjelaskan tentang Tuhan kami, fisiknya bagaimana, matanya bagaimana, hidungnya bagaimana, kok bisa ada jadi manusia? Tidak ada. Disinilah yang saya katakan kesesatan berpikir. Ya terserahlah Pak Juma. Itulah Tuhan kami. Kalau kamu katakan sesat, gini Pak, gini. Pak Juma. Gini Pak. Ya terserah, sebentar. Itu kan tergantung kami sendiri. Tuhanmu kan bisa masuk otak dan dipahami. Itulah bedanya bahwa Tuhan Al-Quran itu, Tuhan Juma itu bukan Tuhan kami, Tuhan Alkitab ini. Karena Tuhan Alkitab ini jadi gini, bisa dipahami. Ya. Yesus itu menurut Anda Tuhan atau bukan? Dialah Tuhan yang mengenakan sifat manusia. Lalu kenapa saudara mengatakan Bapak tidak bisa memahami fisik Tuhan Anda? Tidak bisa. Ini kan hanya membuktikan. Katanya Yesus itu Tuhan Anda. Iya. Dia kan punya mata manusia, kuping, telinga, hidung, kaki, semuanya adalah fisik manusia. Kenapa nggak bisa dipahami Tuhan Anda? Bukan aslinya. Oh, jadi dia Tuhan palsu? Iya. Saya katakan dibungkus oleh sifat kemanusiaan. Tuhan aslinya tidak kelihatan. Iya. Contohnya beginilah. Saya bisa menjadi gerunda. Kalau saya perkenalkan topeng gerunda itu jadi gerunda saya kan. Contohnya begitulah. Dibungkus oleh topeng gerunda. Muka saya gerunda, semua gerunda. Tapi saya di dalam ini saya sendiri. Contoh begitulah. Kira-kira seperti itulah. Yesus itu kemanusiaannya membungkus ketuhanan itu di dalam dirinya. Tapi Tuhan nggak kelihatan. Maka saya katakan Yesus itu adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Supaya bisa mengajar. Supaya bisa menjadi contoh teladan untuk melakukan segala firman Tuhan itu. Itulah cara Tuhan kami bekerja. Mendekati manusia. Begitu Pak Gerunda. Jadi inilah buktinya bahwa Tuhan Al-Quran dan Tuhan Alkitab itu bertolak belakang, berbeda jauh. Jangan dipaksakan harus sama Pak Gerunda ya. Terima kasih. Iya.
kembali kepada yang tadi Pak, Yohanes 16. Ya, Yohanes 16 itu diterangkan bahwa adalah benar yang kukatakan ini kepadamu, kata Yesus. Lebih penting dan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya, yang datang setelah Yesus bukan Yesus, Pak. bukan. Rohnya. Nah, rohnya siapa? Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Loh, bukannya pada saat Yesus di bumi, roh Allah juga ada katanya tadi kerasukan. Apa? Di dalam diri Yesus itu katanya tadi siapa yang melihat Yesus, melihat Bapa. Loh, kan dia akan mau pergi katanya. Dia kan pergi, ya kan? Ya. Setelah dia pergi, kuasanya kembali datang ke dunia ini untuk memperkenalkan dia. Maksudnya? Lo kan sudah baca, Yohanes 16 kita baca pelan-pelan, kita baca pelan-pelan. Iya, penolong itu, penghibur itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Nah sekarang yang datang ini dalam rupa manusia ini katanya tadi. Kita baca dulu ya. Ya, Ya silakan. Yohanes 16 ya berapa? Nomor 9, nomor 7. Yohanes 16. Benar. Ayat 7, 4, 6. Pekerjaan penghibur. Saya ulangi dari 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu, dari awal kayaknya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, kata Yesus, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allahnya. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, karena tidak Bapak baca yang mana ini? kan dari atas, supaya kita mengerti kan? Ya. Dari atas. Silakan. Jadi Yesus itu sudah menasihati sebelum dia naik ke surga, menasihati murid-muridnya, akan banyak orang membunuh kamu yang menyangka itu menurut perintah Allah Bapaknya atau Allahnya, padahal karena dia tidak tahu. 4a. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia. Dia mau pergi kan? Yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Kan diutus Yesus dia kan mengutus. Aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, ia akan mengenalkan dunia akan dosa. Akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Yesus itu mengutus rohnya lagi. Karena supaya murid-muridnya jangan takut. Harus ada pembunuhan kepada mereka. Yang menganggap bahwa kalau mereka dibunuh, orang yang membunuh itu merasa itu perintah Tuhannya. Ya, jadi jangan takut kamu. Walaupun saya pergi, akan kukirim rohku bersama-sama dengan kamu nanti, katanya. Itu kata Yesus. Ya. Tapi faktanya murid-murid Yesus teraniaya juga sama Paulus, Pak. Teraniaya, jangan Paulus saja. Orang-orang Kristen zaman dahulu kala 1280 tahun teraniaya banyak disiksa. Ini di ayat ini, di data Yohanes 16 ini, Yesus berkata-kata kepada Kristen atau kepada praktisi Yahudi? Murid-muridnya, pengikutnya. Ya, maksud saya, mereka ini praktisi Yudaism atau praktisi Kristen, Pak, yang ditemani ngobrol di sini? Kita baca, kalau Yesus itu kan, orang Yahudi itu kan terbagi dua, ya. Yang percaya kepada Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, saat ini kan belum ada Yesus, orang Kristen belum ada disebut nama Kristen, belum. Hanya pengikut Yesus. Jadi dia berbicara kepada pengikut Yesus. Itu pun belum semua, kan nggak semua ikut-ikutan terus kepada Yesus setiap saat. Ini kita tidak tahu dia disebut nama-nama siapa yang kepada siapa ini. Tapi kepada orang-orang itulah. Nah, ini kata-kata kepada murid-muridnya yang pengikut dia lah ini.
Tapi kan nggak sebut nama-namanya, ya. Sudah pastinya orang Yahudi pengikutnya ini. Dan sudah banyak juga yang bukan orang Yahudi pengikut Yesus. Nah, setelah Yesus naik ke surga, ya, barulah pengikut Yesus ini supaya membedakan orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus dan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, mereka membuat nama komunitasnya Kristen. Jadi Yesus tidak campur tangan dalam nama ini, pembuatan nama tidak campur tangan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus itu sudah pasti menurut saya bukan Kristen, Pak. Loh, orang itu yang bikin namanya kok. Oh, itu di Antioquia yang telah makanya, menerima ajaran Paulus. Sudah lama kan, orang itu kan sudah bekerja, mengabar Injil. Pasti orang itu bekerja terus. Jadi banyak pengikutnya. Setelah banyak pengikutnya, masa nggak ada nama komunitasnya? Pakai nama lah komunitasnya. Baru orang disebut namanya Kristen. Kristen itu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, Pak. Loh, kata siapa? Itulah kamu Juma. Kamu nggak ada dasarnya. Itu kata Al-Quran atau kata Alkitab? Alkitab, Pak, yang mengatakan itu. Bible. Mana? Yang disebut Kristen adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mana tuh? Coba Bapak buka di dalam Yohanes 14. Bagus begitu. Kalau ada Yohanes 14? Iya. Zaman Yohanes ini kan belum ada Kristen. Betul, makanya aku bilang belum ada Kristen di situ memang. Hanya pengikut Yesus yang ada. Yohanes 14 ayat berapa? Yohanes 14, coba Anda lihat di nomor 14-nya. Ayat 14. Atau nomor 13. Oh, 13. Nomor 12, sorry. Oh, nomor 12. Oke, enggak apa-apa ya. Nomor 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, dia kan sudah pergi kepada Bapa kan? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa kira-kira yang masalah di sini? Yang pertama, Pak. Nomor 12-nya. Aku berkata kepadamu. Ya. Mu di sini adalah praktisi Yudaism. Sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, sekarang pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus terkait dengan keyakinan, konsep ketuhanan, dan amalan-amalan yang diajarkan kepada Bani Israel, apakah diamalkan oleh orang Kristen sekarang? Ya. Kalau percaya ya harus melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Banyak yang tidak mengerjakan. Namanya Kristen, banyak mengerjakan, banyak tidak. Makanya ada Kristen palsu dan Kristen asli atau KTP saja. Banyak pencuri, banyak perampok. Kalau Orang Bapak Kristen. kategori apa kalau Pak Lamsen? Asli, Kristen asli atau palsu? Ini Pak Juma, kalau kamu untuk menginterogasi saya tidak mau mengenai diri saya. Saya itu penjahat, Pak Brunda. Saya itu penjahat. Kristen palsu. Palsu saya, itu terus terang aja. Palsu saya, belum asli. Palsu saya. Tapi makanya kita pelajari Alkitab. Supaya kalau kamu mau asli, ya ikutin yang asli. Saya masih palsu soalnya. Saya tuh tidak Kristus. Saya tidak Kristen betul-betul Kristen betul belum. Tapi saya berdoa kepada Tuhan bantu saya supaya saya bisa benar-benar pengikut kamu. Kan begitu. Ya, kalau menjadi pengikut Yesus itu kan artinya meninggalkan ajaran yang mengajarkan menyembah Yesus. Siapa mengatakan itu? Tidak. Yesus bukan untuk mengajarkan sembahlah saya. Tidak ada. Makanya cuma jangan. Tapi nyembah kepada siapa Yesus ajarkan? Maaf Bunda. Kamu itu kayaknya dipengaruhi oleh ajaran Al-Quran. Jadi tidak enggak, ini makanya kita bahas Bible. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Yesus itu tidak mengajar menyembah siapa-siapa, tidak. Yesus memberitakan bahwa dia Yohanes 4 nomor 44 gimana itu? Nomor 22. Dengar dulu. Jangan hanya sepotong ya. Iya. Pada dirinya Yesus itu datang ke dunia, apa kata dia? Aku datang bukan untuk melayani, menyerahkan nyawaku, darahku untuk keselamatan bagi dunia. Itu di mana diterangkan? Namanya. Nah? Begini, Pak. Yesus itu ketika dia datang,
Dia adalah orang manusia yang bertuhan. Mempraktekkan pekerjaan-pekerjaan menghambakan diri kepada Tuhan. Kepada Tuhan manakah kemudian Yesus mempraktekkan hidup keberagamaannya? Kan Kepada di dalam Tuhan. Bapak, dirinya itu ada Bapak itu sendiri. Aku tidak pernah berpisah dengan Bapak itu. Kan nggak pernah berpisah. Bapaknya sendiri. Nah tadi katanya waktu kita bahas tentang Yesus, katanya Bapak di Yohanes 14, aku akan pergi. Kalau aku tidak pergi, roh itu tidak datang. Yang mana Konteksnya lain. Dia pergi meninggalkan dunia ini, kembali menjadi Bapak itu. Ke surga atau ke langit lah. Tadi katanya Bapak, Yesus itu Bapak itu sendiri. Ya. Nah, terus kenapa dia katakan aku akan pergi? Tidak ada Dan jarak kalau- sebetulnya. Di segala tempat ada Bapak itu. Di segala tempat. Makanya kita bingung. Kok bisa di segala Saya tempat? sebenarnya, kalau Nah. saya tidak bingung saya Pak. Karena Makanya. ajaran Yesus itu terang sekali, terang benderang ajaran Karena dia Yesus. menggunakan bahasa manusia biasa. Tapi Bapak untuk yang mempersulit diri Bapak sulit, sendiri sebenarnya. enggak sulit. Memang tidak cuma ya. Kita ini mau menggunakan bahasa manusia menjelaskan tentang Tuhan itu tidak bisa cuma. Oh Jangan- bisa Pak, bisa. Tidak bisa. Yang penting mengikuti Jangan paksakan. ajaran Yesus pasti bisa. Ajaran Yesus tidak punya ajaran, hanya melaksanakan jadi contoh, tidak mengajarkan. Nah, ini Bapak jadi bingung. Ini Yesus nggak apa? punya ajaran. Makanya Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi Iya. dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti apa Yesus ajaran punya yang pertama? ajaran. Gimana? Cuma ajaran itu apa? Lakukan perintahku, itu perintahnya. Nah, Dia sekarang perintah yang mana yang Bapak lakukan? Betul, Yang perintah Tuhan itu. perintah Yesus mana yang Anda lakukan sampai Anda menyembah Dia? Ada nggak perintahnya? Dia tidak menyuruh menyembah. Lakukan sebelum perintah Tuhan, itu perintahnya. Itu bukan perintah utama. Bukan. Makanya salah. Jadi bukan sembah menyembah. Manusia diciptakan bukan untuk menyembah. Bukan. Ya, itu ajaran Al-Quran itu. Walaupun harus menyembah Tuhan, meminta sesuatu. Ya, Tuhan itu Pak, di dalam pengajarannya, contoh di dalam Yesaya 55, Yesaya 66 nomor 3, nomor 33. Di situ 23. Di situ Tuhan menginginkan dan menubuatkan semua manusia akan datang sujud menyembah kepada dirinya. ya. Jadi Tuhan, bahkan Yesus mengatakan, penyembah-penyembah yang benar seperti inilah yang Tuhan inginkan gitu loh Pak. Tapi ingat Pak Juma, sebentar, Ya. pendek-pendek aja. Jangan panjang-panjang. Ingat Juma. Kenapa dulu akulah kamu sembah? Jangan menyembah yang lain. Karena orang Israel itu, harus kita baca ya. Karena bangsa Israel umatnya Tuhan itu mengikuti orang-orang di sekitarnya, menyembah batu, menyembah apa, menyembah gunung, menyembah pohon-pohon. Aku yang kamu sembah. Kenapa kamu sembah itu yang tidak mengerti apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu? Akulah yang patut kamu sembah, yang bisa memberikan. Tapi maksud Tuhan itu supaya jangan salah manusia itu meminta segala sesuatu kepada kebutuhan manusia, kepada pohon, kepada gunung, kepada matahari. Kan manusia itu salah kepada patung-patung menyembah, meminta. Makanya Tuhan arahkan. Jadi tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia bukan untuk menyembah Dia. Nah itu dia Pak. Tidak ada kemudian arahan Tuhan untuk menyembah kepada utusannya. Tidak. Itu beda. Di mana Pak itu? Nah, Diperintahkan menyembah kepada utusannya. Kita baca menyembah utusannya. Tidak ada disuruh menyembah utusan. Tuhan Tapi faktanya Yesus kan utusannya. Loh, saya menyembah Yesus karena saya butuh sesuatu kepada Dia, yaitu hidup kekal. Hidup kekal itu bukan menyembah Yesus, Pak. Aduh, ini kelirunya di situ. Hidup kekal itu pada Yesus ada hidup kekal. Mampu Dia memberikan hidup kekal kepada saya. Maka saya bukan begitu caranya. Yesus memberikan hidup kekal itu ketika syarat-syaratnya dilalui. Ya iya. Syaratnya diantaranya itu bukan menyembah Yesus. Tidak ada poinnya di situ, Pak. Karena Yesus itu adalah bisa memberi hidup yang kekal. Padaku ada bisa memberikan hidup kekal selama orang-orang itu memenuhi syarat. Ya iyalah. Mengakui kuasa Yesus. Mengakui bukan. Tidak begitu. Coba kita lihat di dalam Matius 19 nomor 17. Apa yang dikatakan Yesus di situ, Pak? Untuk memperoleh hidup. Matius 19. Nomor 17. Nah, ayat 17. Matius 19 ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku?
tentang apa yang baik. Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, berarti Mana perintah Allah? Ini sekarang. Ya, Yang mana perintah Allah? Coba. perintah Allahnya itu ada, Pak. Nyata itu perintah Allahnya jelas. Ulangan 11 nomor 1 misalnya. Kok Itu perintah Allahnya. Yehezkiel 20 nomor 19. Ini perintah Allah, Juma. Hmm. Ini perintah Allah. Dengar Juma. Jadi kamu jangan pilih ke sana kemari. Dari pertama ini perintah Allah. Mana perintah Allah yang Anda maksud? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan Nah, itu Nah, ya. tahu. Bagaimana cara mengasihinya? Nah, itu tahu. Allah. Dengan dulu, sabar dah. Juma, jangan dipotong-potong. Jadi perintah Allah itu adalah full perintah Allah. Kasih kepada Allah. Contohnya ini aplikasinya. Kasih kepada Allah. Satu, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Nah, Ya, jangan dulu potong, ya. Jangan membuat bagimu patung. nah itu tahu. Ya, iya kan inilah. Ini saja ajaran Alkitab. Inilah inti Alkitab. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Misalnya, Nah, ya, itu misalnya tahu Bapak. injak tai kambing, Allah katanya. Jangan, nggak boleh begitu. Ingatlah Bukan dan begitu. kuduskanlah hari Sabat. Ya, Bukan begitu maksudnya. ya ada begitu. Iya Allah katanya. Padahal tai kambing diinjak, ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Biar kamu tahu, Juma. Ya, inilah perintah. Jadi empat tanda-tanda mengasihi Allah, ya. 4 tanda-tanda mengasihi Allah. Dan ada 6 tanda-tanda mengasihi manusia. Yang kedua, ini bagian kedua ya, kan terbagi 2, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kasih dusta, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang ada di punya sesamamu. Inilah perintah Tuhan itu, yang asli itu. Nah, sekarang kita ambil perintah pertama. Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Ya. Jangan ada. Marah jangan tidak ada Tuhan. Allah di hadapan ilah Marah lainnya. tidak Tuhan itu kalau kita mengambil sembahan berupa manusia. Ya marah lah kalau manusia kita sembah. Nah, itu bisa. Gampang Marah sih. Manusia Gampang mana? lah. Ya. Sebenarnya gampang loh Pak. Kalau Bapak mau jujur terhadap kebenaran. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan cara apa? Melakukan dan dengan setia kewajibanmu terhadap dia. Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Berarti harus tetap setia terhadap Taurat. Ya ini yang 10 ini. Iya. Nah sekarang yang pertama itu apa? Jangan ada Allah lain di hadapan. Nah, kenapa Anda membuat Allah baru bernama Yesus? Loh, tadi kan sudah dijelaskan, Yesus itu bukan manusia. Aduh, gimana sih? Kamu tidak bandel. Makanya bolak-balik, karet, bolak-balik. Bapak ini gimana? Bapak katakan Yesus itu bukan manusia. Tapi Yesus mengatakan dirinya manusia. Yang mana yang benar? Lah itu makanya saya katakan, Yesus itu utusan. Ya, mengenakan sifat kemanusiaan. Dia adalah Tuhan tapi manusia, kayak manusia. Tapi bukan manusia seperti aku dan kamu. Coba, ada nggak manusia yang pulang ke surga? Coba itu tanya, ada nggak manusia seperti itu? Elia ke surga, Henok. Dia dari surga nggak? Dia dari surga nggak? Loh, dia dari surga, dari Bapak nggak? Pak Lamsen, kalau kita lihat di dalam pengajaran Yesus. Juma, supaya kita jelas ya. Coba jawab dulu pertanyaan saya supaya kita tahu bahwa Yesus itu apakah manusia biasa bukan? Sekarang Juma, Yesus itu kan dari Allah Bapa keluar ya. Keluar maksudnya gimana itu Pak? Ya nggak tahu lah itu kata Yesus aku keluar dari Bapa itu. Dari Allah Bapa. Maksudnya Maria itu Bapak terus kemudian keluar dari Allah dia masuk ke dalam Maria. Berarti dengar dulu jangan dulu. Juma, aduh. Ya, kamu jangan sambung dulu. Nanti nggak sampai ke ujung. Nanti lama-lama jadi kacau jadinya kan. Kamu sudah hampir kepepet begini jadi kamu macam-macam kamu bikin. Ya jangan nggak boleh gitu. Sudah macam-macam. Ada nggak manusia yang berkata aku keluar dari Allah Bapa, datang ke dunia ini, nak dilahirkan, mati kembali kepada Allah Bapa. Ada nggak manusia seperti itu? Semua orang itu Pak berasal dari Allah. Ya berasal, bukan datangnya keluar dari bapaknya. Keluar dari bapak itu maksudnya bapak ngeden gitu, baru keluar. Makanya macam-macam kamu jawabnya. Tidak ada manusia seperti itu, tidak pernah manusia seperti itu. Ada nggak manusia yang mengatakan, akulah jalan dan hidup? Ada yang bisa kamu beri hidup? Ada nggak manusia yang mengatakan, hidup aku akan beri hidup kekal? Salomo juga mengatakan itu Pak. Siapa?
Mampu. Masalah Salomo mana? juga Ada nggak Sal- manusia mampu memberi hidup kekal kepada Salo- pengikutnya? Salomo juga mengatakan itu. Oke, Salomo. Tapi kan dia bukan dari Bapak. Dia nggak pernah berkata aku keluar dari Bapak. Ada nggak? Pernah. Pernah Pak dilahirkan. Pak Lamsen, pernyataan Yesus keluar Jangan dari dulu. Bapak. Sama nggak dengan Yesus? Sama. Salomo itu Abraham, Musa, sama semua dengan Yesus. Hah? Nggak ada bedanya. Musa itu dari Yesus mana? juga manusia, Pak. Oh, iya, karena dia mengenakan sifat kemanusiaan. Beda lah Yesus dengan manusia lain. Tidak, kamu ya dengan jujur ya, hatimu memang jahat kamu. Tidak ada begitu hanya. Tidak ada manusia seperti Yesus, tidak ada. Apa Yang- kelebihan Yesus, Pak? Apa Tidak kelebihan ada. Yesus? Kelebihannya Apa Yesus apa dibandingkan Mendalam. Musa? Ya, tidak ada, Tidak tidak ada. ada. Tidak sama dengan Nggak ada Yesus. kelebihannya. Nah, oke, terserah. Ini sekarang kekerasan ya. Terserah kamu lah Juma. Kalau kamu tidak mau terima, silahkan. Saya tidak akan paksakan. Tapi jangan paksakan pendapatmu kepada saya. Yesus itu lain daripada yang lain. Manusia lain. Lainnya di mana? Apa kelebihan Yang lain Yesus lah. daripada? Darahnya. Lainnya yang mana? Ya, Yesus berkata, aku datang untuk menyerahkan nyawaku untuk keselamatan bagi manusia. Kan dia tersalib. Dia kan tersalib, darahnya tertumpah. Ada nggak Oh, tertumpah itu darah ajaran Kristen, Pak. Bukan Oh, ajaran bukan. Yesus, itu Di beda. Alkitab, di tulisan Yohanes, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Yang kamu percaya tadi. Loh, Itu ajaran Yesus. Bapak harus membedakan antara Alkitab ajaran itu mengajarkan Yesus itu. Ya, sekarang. dengan ajaran Kristen. Anda harus Cuma. bedakan itu. Aduh, kamu panjang. Yang kita pelajari kan Alkitab, ajaran Alkitab. Bukan ajaranmu. Makanya saya katakan, saya mau berdasarkan Alkitab. Terserah kamu. Iya. Ya, Ajaran makanya Bible dia itu berkata, kan dua "Cuma, versi, Pak. Saya tidak mau mengajarkan. Saya tidak mau ajaranmu. Saya mau ajaran Alkitab. Kamu tidak percaya kepada Alkitab saya kan? Kalau kamu tidak percaya, Saya sudah. percaya kepada Yesus loh. Loh, kamu sudah percaya kepada kan Alkitab ini kan ditulis Yohanes. Perkataan Yesus ditulis Yohanes. Kenapa kamu sebagian percaya kepada sebagian tidak? Itu kan sudah Ya gila kamu. karena mereka menuliskan berdasarkan penyelidikan mereka. Iya justru Kan itu. berdasarkan pewahyuan, Justru itu. Pak. Berarti Penyelidikan ada mereka itu salah kebenaran, itu ada kalau sisi begitu. benarnya, Perkataan- ada juga jangan-jangan sisi... itu bukan perkataan Yesus. Itulah jeleknya pikiran itu. Kamu sebagian percaya, sebagian tidak. Tulisan Yohanes juga yang mengatakan tulisan Yesus, perkataan Yesus. Kenapa? Ya kan memang sekarang begini. Ya, itunya gilamu itu di situ. Saya tidak sama dengan kamu. Saya percaya pada Alkitab saya. Ya, makanya jangan gunakan Alkitab saya. Jadi Yesus di sini adalah penjelasan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, bukan penjelasanmu. Saya tidak mau terima penjelasanmu. Saya terima adalah penjelasan Alkitab. Tadi kan sama-sama kita mempelajari Alkitab saya, bukan mempelajari otakmu, bukan. Saya mau mempelajari Alkitab, bukan mempelajari otakmu. Iya, maksud saya menjelaskan Maksudmu. ajaran Yesus loh, Jadi, Pak. saya mau berdiskusi dengan kamu karena kita sama-sama mau mempelajari ajaran Alkitab saya, bukan mempelajari otakmu. Ya, tapi kan Bapak membodohi saya namanya. Makanya saya tidak mau mengikuti ajaranmu. Saya mengikuti ajaran Alkitab. Makanya saya tadi, kan kita sudah sama-sama. Oke, kita pelajari Alkitab. Kan begitu. Alkitab itu tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes dari Musa, ya, satu Musa sampai Wahyu. Itu ajarannya itu yang saya ambil, bukan ajaran dari kamu. Iya, saya pun demikian, Pak. Saya ngambil dari Jangan data-data kamu yang ada paksakan. di... Saya, data- Yesus dikatakan Yohanes, Matius, Markus, Lukas mengatakan bahwa Yesus mati tersalib, terkubur, dan hidup kembali. Kata Yohanes, Matius juga sama. Yang 3 itu, yang 4 itu mengatakan itu. Tapi kamu bilang tidak. Saya tidak Ya, mau ikut kamu. Nah, Karena Yesus mengatakan tidak, Pak. ya. Di mana kamu katakan tidak? Tulisan Yohanes tercatat di situ. Eloi, Eloi lama sabi, sudah tersalib. Lalu Oh, itu dia cocokologi terhadap kitabnya Yahudi, terserah kamu, Pak. makanya Juma ya. Diambil dari Mazmur 22 itu. Tadi, Dalam masa ini itu Juma. ucapan ini. Juma, kamu terlalu banyak ngomong. Juma, tadi kan kesepakatan kita, saya mau diskusi mempelajari Alkitab. Ya. Saya mau diskusi mempelajari Alkitab, bukan diskusi mempelajari pelajaran dari kamu, bukan. Saya tidak mau terima ajaranmu. Saya mau diskusi. Ya, tapi kalau Bapak membodoh-bodohi kan tidak bagus juga, Pak. Saya bukan bodoh-bodoh. Tapi kamu kan itu bisa sebagian. Saya tidak bodoh kamu, tidak. Saya selalu puji kamu. Kamu hebat. Tapi saya tidak mau mengikut ajaranmu. Saya mau... Ajaran yang mana, Pak? Bukankah Yesus yang mengajarkan dirinya anak manusia? Yesus mati tersalib. Tapi kamu bilang tidak. Yesus yang mengatakan tidak, bukan Ada saya. kata. Tapi kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mengatakan ada. Nah, saya lebih percaya kepada Yesus, Pak. Coba ya. Yesus telah menyaksikan dirinya kepada si Thomas. Thomas itu nggak percaya bahwa Yesus bangkit ya. Thomas, pegang tanganku ini. Ini bekas paku ini. Baru Thomas pegang. Oh iya benar. Inilah Yesus telah bangkit dari kematian. Itu tercatat jelas di Alkitab.
keliru itu Pak. Yang dikatakan bangkit Makanya, dari kematian itu cuma roh saja. Cuma. Kamu sudah katakan keliru, terserah. Selesai sudah diskusi kita. Yang kita pelajari ajaran Alkitab, bukan saya mempelajari ajaranmu, tidak. Saya percaya kepada tulisan Yohanes, bukan percaya kepada kamu. Terserah. Terima kasih. Selesai sudah. Ya ketawa kamu. Ya, ini kan kita sama-sama tadi sepakat bahwa yang kita pelajari adalah Alkitab, bukan otakmu. Iya, ini kita masih bahas Bible. Dicatat di Alkitab bahwa si Thomas membuktikan bahwa Yesus telah bangkit dan ada bekas Nah, paku di tangan. sekarang coba Bapak uraikan ke saya, Bible Anda itu semuanya firman Tuhan. Firman Tuhan atau tidak firman Tuhan, itu terserah. Karena itulah yang kita pelajari Ya tadi. boleh begitu Pak. Kalau bukan firman Tuhan, kenapa Bapak telah Kenapa kamu mau pelajari Alkitab saya? Itu saya. Kalau bukan firman Tuhan, jangan ditelan mentah-mentah Pak. Loh, tapi kenapa kamu percaya kepada tulisan Yohanes? Lah ini kan kita lagi membahas. Ini kan. Ini sebagian dipercaya, sebagian tidak. Diputar-putar sesuai dengan otakmu. Kamu itu kan menginginkan pelajaran Al-Quran kepada sini. Tidak bisa. Lo kok larinya ke belakang dengan ini. Makanya cuma kita harus sepakat bahwa ajaran Alkitab dengan ajaran Al-Quran bertolak belakang. Yesus di Alkitab bukan Isa Al-Masih yang di Al-Quran itu. Kamu paksakan lagi. Harus sepakat. Kalau tidak ya berantakan begini. Pak Jenny Baho di mute dulu Pak. Pak Jenny Baho di mute dulu Pak. Kasihan Pak Lamsennya ini. Apa itu? Di mute dulu Pak, di mute. Pak Lamsen belum selesai. Jadi lanjut. Kan sudah. Ya. Kenapa saya tadi mau berdiskusi dengan kamu Juma? Kita sepakat mempelajari Alkitab. Ya, kita sepakat. Padahal dalam otak Juma rupanya sebagian Alkitab itu benar, sebagian tidak. Kalau bagi saya, kita sepakat mempelajari Alkitab, bukan mempelajari kemauanmu, bukan. Makanya kita selesai. Masalahnya Bible Anda itu Anda akui firman Tuhan semuanya. Loh. Kita tanya Alkitab, jangan saya yang ditanya, ya. Jangan ditanya saya, Alkitabnya kita tanya. Apakah ya, tapi kan Bapak menisbahkan imannya kepada Bible kan? Ya itulah saya percaya, kenapa? Terbukti semua ceritanya benar. Beritanya benar semua, karena itulah saya percaya. Walaupun dia itu bukan firman Allah langsung. Tulisan-tulisan mereka saya percaya semua. Nah, itu Anda akui bukan firman Tuhan langsung. Terus kenapa Anda akui? Ajarannya itu firmannya itu bagi saya. Al-Quran itu apakah firman Tuhan langsung? Kan tidak. Hah? Itu firman Tuhan langsung. Siapa bilang? Saya barusan. Kamu barusan ngomong ya. Kalau kamu ya saya tidak terima. Buktikan kalau itu firman Tuhan. Mari kita buktikan kalau itu firman Tuhan. Ini saya jelas-jelas bukan firman Tuhan langsung. Ajarannya itu firman Tuhan langsung. Itu langsung saya akui. Tertulis di situ. Oh, kalau saya firman Tuhan langsung. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Nah, dari mana Bapak tahu bahwa Lukas menulis karena ilham? Ya. Semua penulis ini dilham, kalau nggak akan menulis. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah ilham? Sudah tertulis seperti sejajar semua, sama semua, beritanya benar. Bagaimana sih? Apanya yang benar, Pak? Yesus pernah tersalib. Sejarahnya ada. Enggak. Kamu yang bilang enggak. Terserah kamu. Tapi kami buktinya ada semua di kitab sejarah orang. Oh, itu yang tersalib. Ya, terserah kamu lah ya. Itu kan orang yang diserupakan. Apalagi Al-Quran itu bukan firman Allah itu. Bukan firman Allah itu. Bisa saya buktikan. Makanya, coba kita bahas Al-Quran, pembuktian bahwa Al-Quran bukan firman Allah. Sama-sama kita bahas. Silakan. Apa yang Anda ingin buktikan bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan? Banyak. Ya, silakan. Pernyataan banyak salah. Silakan. Ya. Contoh ya. Contoh ya. Ini salah satu contoh. Kalau firman Tuhan kan tidak boleh salah kan? Iya, silakan. Ternyata yang kamu bilang firman Tuhan itu salah. Gimana itu salahnya? Nah, kita lihat kesalahannya. Ya. Kita lihat. Ya. Al-Quran mengatakan bahwa alam tunggu. Ayat berapa, surah apa? Oh. Coba Al-Baqarah 2 ayat 139. Al-Baqarah ayat 139. Ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berbicara mengenai perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan perintah ini, 139. Ini perintah ini, Pak. Makanya Bapak tuh. Ini firman kan, firman Allah nih kan? Ini perintah. Diawali dengan kata kul, itu perintah.
Nah, Terus apa yang Anda ini ketahui? firman Apa yang Allah kan? Anda ketahui bahwa bahwa Al-Quran ini bukan firman Allah? Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Kepada siapa bicara ini? Oh, itu. Nah, Jadi ketika ditanya oleh Allah kepada Rasulullah, katakanlah kepada mereka, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. nah. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus hati mengabdi. Emang kenapa, Pak? Jadi Tuhannya kepada siapa nih Allah berbicara ini? Kepada Muhammad kan? Ya, ini berbicara mengenai orang-orang Yahudi. Iya, orang Yahudi. Apakah Tuhan Yahudi adalah Tuhannya Muhammad? Ya jelas. Terus kita bacakan nanti ya. Itu menurut Allah kan? Iya. Bukan menurut Allah. Bapak, dulu, baca Kejadian 17, Pak. Iya, kita buktikan. Ini kan menurut Allah. Mari kita buktikan kebenarannya. Ini ada lagi. Silakan. Ali Imran 4. Katakanlah, hai ahli kitab ini. Ali Imran 4. Hai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kamu dan kami dan kamu. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Ali Imran ayat berapa, Pak? Ayat 4. Pelan-pelan supaya ini kan Bapak hanya berdasar terjemah. Iya, terjemah ya. Iya, terjemah. Iya, baca kitabnya aja nggak bisa. Lo kok bisa Bapak mengatakan bahwa ada kesalahan? Bagaimana bisa? Allah itu berarti Allah tidak mampu memberikan apa? Anda yang tidak mampu, bukan Allah yang tidak mampu. Disitulah kelirunya Anda. Orang Cina saja mampu memberikan. Loh, kok orang Cina, gurunya Anda tidak bisa Anda masuk dalam kelas, Anda tidak bisa terima pelajaran, kenapa gurunya yang dimarahin? Padahal yang dijelaskan apa yang dijelaskan gampang ini, tidak ada yang susah di sini, tidak ada sebetulnya. Tapi kamu bilang karena membacanya aja Anda bisa, gimana sih Bapak ini? Oh, saya kan mengikut penerjemahan. Sekarang begini, Pak. Al-Quran itu diwahyukan menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, Anda bisa baca? Tidak. Nah, berarti Anda tidak tahu apa-apa. Itu tidak mampu mengetahui isi hati saya. Itu dong. Dia memberikan ini kan Al-Quran untuk manusia. Tapi ya, Allah tidak tahu bahwa manusia banyak orang berbahasa, macam-macam bahasa. Itu tidak tahu Al-Quran ini dianjurkan untuk dipelajarin. Loh. Beda dengan Tuhan kami, tahu bahasa. Memang Bapak tahu bahasa Yunani? Ya, bukan bahasa Yunani, diterjemahkan. Nah, kalau terjemahannya, terjemahan kitab Anda sekarang dari mana Anda bisa tahu bahwa itu sudah berkesesuaian dengan aslinya? Allah tidak tahu bahwa tidak semua manusia tidak tahu bahasa Arab. Larinya ke Allah pula. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak tahu Pak Lamsen. Tidak semua manusia bisa bahasa Arab, tapi katanya Al-Quran itu manusia. Tapi tidak semua manusia. Saya juga tidak ngerti bahasa Arab, saya tidak fasih bahasa Arab. Makanya Allah itu tidak. Nah, kok makanya, tapi saya paham Al-Quran. Ini untuk manusia. Pak Lamsen, saya tidak ngerti kali bahasa Arab. Saya sedikit-sedikit, saya fasih. Saya tidak fasih bahasa Arab, Pak. Tapi saya ngerti Quran. Ya, kamu ngerti Quran. Tapi kan terus kenapa Bapak tidak ngerti Quran? Padahal kita sama-sama tidak bisa bahasa Arab. Berarti Allah tidak tahu bahwa bahasa Quran itu tidak semua. Yang tidak tahu itu Bapak. Kenapa jadinya Allah yang tidak tahu? Sekarang begini, Pak. Yang tidak tahu bahasa Arab itu Bapak atau Allah? Dengar dulu. Kan Allah sendiri mengatakan. Saya tanya dulu, yang tidak tahu bahasa Arab, Bapak atau Allah? Kan Allah sendiri mengatakan. Saya menguji pernyataan Allah benar atau tidak. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah untuk manusia. Ternyata Al-Quran ini diturunkan hanya bahasa Arab yang tidak bisa dimengerti oleh semua manusia. Oke, sekarang saya tanya, Yesus itu untuk Bani Israel saja ya, Pak ya? Makanya kamu Pak, Yesus itu untuk Bani Israel saja ya? Ya bukan. Terus kenapa dia tidak berfirman dengan bahasa Indonesia, Pak? Makanya manusia diilhami untuk menerjemahkan. Nah, ini juga kita sudah punya terjemah. Tapi kamu bilang salah terjemahannya, kamu bilang tadi salah ini. Loh, yang saya tanya di sini, apakah Bapak bisa membaca bahasa Arabnya? Tidak bisa. Nah, berarti Bapak membacanya pun tidak bisa. Terus kenapa Bapak mengaku ada kesalahan? Loh, mana sih kata kesalahan? Ini aja, ahli kitab. Dengar dulu. Ini kan terjemahan bahasa.
Dengar Bapak. dulu. Oh, memang Silakan. kamu sudah kepepet beginilah. Kalau cara sudah kepepet Kok begini. saya yang kepepet siapa? Saya- Siapa? Dengarlah. Saya saya sampai keselak ini, Komandan. Payah Dengar ini. dulu, dengar dulu. Saya tenang ya. Hai Ya. ahli kitab kata Allah ya. Hai ahli kitab kata Allah. Marilah kepada suatu kalimat atau Ya. ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Kata Ya. Allah kepada orang Yahudi tidak ada perselisihan. Bahwa Ya. tidak kita sembah kecuali Allah kata Ya. Allah. Dan tidak persekutuan dia dengan sesuatu apapun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian Allah yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika Ya. mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Yang Ya, menjadi terus? pertanyaan saya, Pak Berunda, Ya. benarkah Allahnya Al-Quran itu adalah Allah orang Yahudi? Nah, di sini saya kasih lurus dulu pemahaman yang bengkok di dalam otak Bapak. Ya. Inilah kenapa saya katakan lembaga kitab, lembaga buku Indonesia itu menipu Anda. Kok lari ke sana yang saya tanya ini kok? Benarkah Sekarang Al-Quran Anda itu? bertanya siapa yang benar, Allahnya, apakah sama Allahnya Yahudi, Allahnya Islam, itu kalimat apa itu, Pak? Lah, tidak sama kan buktikan. Makanya Nah, sekarang yang Anda maksud Allah itu siapa? Lah ini. Bahwa tidak, Allah itu siapa menurut Bapak? Tunggu Ya, dulu. menurut Al-Quran ini dulu, saya nggak tahu siapa yang maksudnya. Tuh, kenapa Anda mengatakan Allah Yahudi, Allah Islam? Kan kita baca pelan-pelan. Ali Itu Imran. sama halnya, sama halnya saya mengatakan lamsennya Manado dengan lamsennya Makassar. Iya. Lucu kan? Kalau sudah Lucu, kepepet, Pak. kamu beginilah. Kamu tidak Pak sabar. Lamsen, Aduh. lembaga buku Anda telah menipu Anda dengan membawa-bawa nama Terserah, Allah. saya tertipu. Sekarang ini kita bukti apakah Nah, firman makanya Allah saya benar? luruskan, Ya, Pak. Jangan itu. Tadi kamu bawa saya ke Al-Quran, kamu lari ke Alkitab. Kan kamu sudah ini. Kamu tidak- Sekarang begini, dengarkan Anda Tadi sekarang kamu ayat diam, tidak bahas saya yang Al-Quran. menjelaskan, Pak. Kalau Anda Saya mau bahas menjelaskan bahwa Al-Quran, gitu. pernyataan Al-Quran ini salah. Saya akan buktikan kesalahannya. Kamu tidak sabar menunggu. Ya, mana kesalahannya coba? Membacanya aja Anda nggak bisa. Makanya. Kamu bilang kan, Al-Quran ini kan katanya untuk semua orang, kepada manusia. Iya, memang. Iya, Terus? kepada manusia. Ya, terus? Ternyata manusia itu kan tidak semua mengerti dan tahu arti atau mengerti tentang. Loh, bukan berarti. Bagaimana? Jadi maunya Bapak Al-Quran itu diwahyukan dalam semua bahasa gitu. Bukan diwahyukan. Kan bisa Tapi- diterjemahkan. Nah, kalau Nah, hanya itu sifatnya terjemah, Pak. Bahasa Indonesia Jadi itu bukan saya tanya firman dulu. Allah yang tidak tahu bahwa saya tidak tahu mengerti Al-Quranmu, bukan untuk saya semua. Ini dari Bapak saya yang tidak pernyataan. tahu kenapa Allah yang Jadi- dituduh, Pak. Pernyataan Allah itu salah. Pak Lamsen, Allah yang maha tahu kok Bapak nuduh Allah tidak maha tahu? Buktinya, katanya Al-Quran ini untuk manusia. Betul, memang Al-Quran Pak yang untuk manusia bukan Iya. terjemah. Loh, makanya Al-Quran itu untuk apa? Saya nggak ada artinya bagi saya. Makanya dipelajarin Pak, dipelajarin. Apakah Allah tidak tahu? Tidak Loh, semua kok jadi manusia Allah bisa yang mempelajari? tidak tahu? Tidak Bapak, tidak semua manusia bisa mempelajari. Tidak Bapak semua. itu harusnya bersyukur Ini kenyataan, ini diciptakan kenyataan. lengkap dengan akal, lengkap dengan otak, meskipun tidak berfungsi gitu loh, Pak. Jadi, Maka otak Anda lebih itu harus pintar difungsikan orang dong. Cina, orang Cina itu dia tahu ini untuk orang Indonesia ini, Oh, ini orang kan. Jawa ini. Ini Pak orang Lamsen. Pak Lamsen, Komandan Pak Lamsen, Bapak ini sudah terlalu banyak makan makanan haram, nyembahnya kepada ciptaan Tuhan, makanya otak Bapak nggak berfungsi gitu. Tadi kamu bawa saya ke sini, di sini pun belepotan. Makanya. Iya, makanya saya bilang Bapak mengatakan Nah, Allah Israel, Allah dengan Allahnya Islam itu sama apa tidak? kamu tidak kasih kesempatan kepada saya membuktikan bahwa Justru ini firman Allah. Bapak yang tidak bisa diam. Ya terserahlah kalau gitu. Bapak yang tidak bisa diam dari Selesai. tadi Kamu kayak tidak mau kasih emak-emak kesempatan. sudah Kamu tua tidak tapi kasih mulutnya kesempatan kayak kepada mesin kopi saya. peninggalan Belanda. Sudah, memang saya sudah tahu. Kamu tidak kasih kesempatan kepada saya kalau kamu sudah kepepet. Loh, dari tadi Bapak yang ngomong terus. Kamu yang bakal Bapak yang saya. tidak bisa diam. Ah,
Mentang-mentang sudah minum obat kuat tadi. Terserah kamu apa omongan Jadi kamu. Iya. ngomongnya kuat, Makanya nggak mau kita- diam. Iya. Ya udah pakai ini aja, pakai waktu. Tuhannya Bani, enggak, dia Oh, belum iya, pantas. Nggak dikasih kesempatan kepada saya. Dia ngomong terus. Bagaimana? Bapak, Tuhannya Bani Israel dengan Bani Ismail itu sama, Pak. Kok lari ke Yang sana? tidak sama itu Tuhannya Kan lari kan? Bani. Nah, Loh, bukan saya masalah tanya itu sama tadi. Anda dulu. Bukan masalah. Sekarang itu. ini kan yang Anda Bukan masalah. tanyakan. Tadi kita mau membuktikan, saya membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi kamu sudah belepotan sana kemari, nggak ada kesempatan. Apa yang bisa Anda buktikan sementara membaca kitab saya saja Anda nggak bisa? Itu makanya kamu nggak ada kesempatan kepada saya. Coba dikasih kesempatan. Gimana ceritanya Anda bisa membuktikan komputer itu asli atau tidak sementara mengerti tentang isi komputer aja nggak bisa? Disitulah kehebatanmu. Nggak kasih Lah, kesempatan. justru kepada Bapak mereka. yang hebat Langsung dikat. bisa membuktikan sebuah kitab bukan Terserah firman kamu lah, Tuhan ngomong sendiri lah. hanya dengan modal terjemah. Itu gimana ceritanya, Pak? Makanya, Malam Sen. Ya terserah kamu aja lah, nggak ada kesempatan. Enggak. Kamu jawab. Saya tanya kepada Bapak, Saya tidak gimana bisa jawab kalau caranya nggak dikasih Bapak? kesempatan. Wah, Enggak. Gimana caranya Bapak yang buta huruf ini menjelaskan sebuah kitab, sementara Bapak buta terhadap kitab itu? Gimana caranya? bagaimana saya bisa menjawab nggak dikasih kesempatan? Saya sudah kasih kamu kesempatan, tua bangka. Jawab aja, gimana caranya kamu menjelaskan sebuah kitab yang membacanya saja kamu tidak bisa, kamu katakan itu palsu, bukan firman Tuhan. Gimana caranya? Bagaimana saya bisa jawab? Nanti saya jawab, kamu ngomong lagi nanti. Ah, nggak bisa. Terserah kamu aja ngomong sendiri lah. Dia mau baca Ternyata kali, Bapak Bang. harus dikerasin juga baru bisa. Bapak mengatakan sebuah buku kimia itu palsu, tapi membacanya aja nggak bisa. Gimana ceritanya Bapak bisa membuktikan? Kan ada terjemahnya. Oke. Sekarang Anda jelaskan kepada saya berdasarkan terjemah. Berarti yang Anda buktikan adalah terjemahannya, bukan Makanya kamu kitabnya. diam dulu, Silakan. jangan kasih Oke, kesempatan saya kepada diam. saya. Saya diam. Kamu diam ya. Silakan. Kasih Ya. kesempatan kepada saya ya. Oke. Kamu diam ya. Ya. Jangan potong ya. Tahan Ya. nggak nafsu. Kamu tahan nafsu nggak? Ya, saya akan tahan diri untuk menyaksikan Anda membual. Silakan. Makanya, iya. Harus begitu Pak Juma. Jangan sampai ngotot-ngototan. Ini kan membahas Alkitab. Tadi kan kita sudah janji. Tadi kan kamu mengatakan, buktikan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Saya mau buktikan. Kamu tanya, bisa nggak bahasa Al-Quran? Tidak bisa. Berarti kamu tidak bisa buktikan. Langsung potong, nggak dikasih kesempatan. Saya bisa membuktikan melalui terjemahan. Kalau kamu nggak kasih, nggak bisa saya buktikan. Karena saya tidak ngerti Al-Quran. Bagaimana, Pak Juma? Masih dilanjut? Ya, Juma? Ya, silakan, Iya, Pak. oke, makasih. Silakan. Artinya saya dikasih Ya. Jadi suruh melalui diam. terjemahan, ya, Ya. melalui terjemahan, ya. Dikatakan Ali Imran 64, ya. Saya akan membuktikan bahwa ini bukan firman Allah lagi karena salah, ya. Karena Al-Quran mengatakan kalau ada kesalahan, pernyataan-pernyataan tidak benar, berarti itu bukan firman Allah. Hai ahli kitab. Ahli kitab ini bukan orang, bukan Islam ini. Yahudi lain kamu bilang, bukan Kristen, Nasrani nih. Ahli kitab Nasrani atau Yahudi menurut kamu. Marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kamu dan kami dan kamu. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Wah, suaranya nih. Tuh kan kena ajab kan, nggak ada suaranya. Ayo, Pak. Ya. Silakan, Pak. Dilanjut, Pak. Nggak ada suaranya bang, kena ajab kayaknya nih. Orang gila lagi ngomong ini. Biarin aja dulu. Pak Lamsen, silakan, Pak. Jangan ada suara azan nanti kayak domba kecil lagi. Iya, benar, berhenti dulu bang. Domba kecil jangan-jangan. Lamsen. Signalnya hilang kayaknya itu. Hilang signalnya. Pak Lamsen. Aku deg-degan nih denger kok apa aja. Terpental dia udah. Lamsen. Suaranya. Lus. Pak Lamsen kemana? Kencang, Bang. Bang Anto, noise Bang Anto. Gimana? Pak Jangan- Lamsen kita tunggu. Jangan-jangan terguncang Bang Juma.
Ya, jadi sedikit kita nunggu ya, sambil menunggu Pak Lamsen, kita coba urai apa yang dia tidak paham di sini dalam surah Ali Imran ayat 64. Jadi Allah mengatakan, Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau. Ya, di sini nyata bahwa perintah untuk mengajak kepada Bani Israel, ahli kitab, untuk berpegang kepada kalimat yang kemudian kalimatnya ini adalah apa yang diajarkan oleh nabi-nabi Israel kepada kaumnya. Seperti yang diterangkan oleh Nabi Isa, oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Nabi Isa, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Menyembah hanya kepada Allah. Ini seirama dengan Kejadian 17. Di mana Allah mengangkat perjanjian kekal kepada Bani Israel. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Ini janji Allah kepada Abraham, bahwa Allah yang disembah Abraham berjanji akan menjadi Tuhannya keturunan Abraham secara turun-temurun. Nah, ini yang ingin dibantah oleh Pak Lamsen. Sementara fakta di lapangan, orang Yahudi dan juga orang Islam itu tidak pernah ribut tentang Tuhan. Karena orang Yahudi dan orang Islam itu dimanapun berada, sadar sesadar-sadarnya bahwa mereka menyembah esensi yang sama. Yahudi ribut dengan Islam sampai hari ini, itu tidak pernah meributkan tentang sembahan. Ini yang perlu diketahui oleh Pak Lamsen dan krunya. Kami, orang Islam dan juga orang Yahudi, tidak pernah berselisih tentang sembahan. Tidak pernah berselisih tentang nama Tuhan. Tidak pernah berselisih tentang apapun yang terkait dengan hakikat ketuhanan. Ya. Seberkecamuk-kecamuknya perang antara orang-orang Islam dan Yahudi di Yerusalem, di jalur Gaza, ini tidak ada yang terkait dengan sembahan bernama Allah atau Hasem. Karena mereka sadar sesadar-sadarnya. Mereka adalah saudara dari Ishak dan juga dari Ismail. Mereka menyembah esensi yang sama. Mereka menyembah kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diterangkan di dalam Ali Imran ayat 64 ini hanya pengukuhan antara ahli kitab dengan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diterangkan di ayat ini bahwa fa inna tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang yang muslim. Jadi orang-orang Yahudi ini dikatakan oleh Al-Qur'an ini, orang Yahudi harus menyaksikan bahwa seburuk-buruknya umat Islam, mereka orang Yahudi harus paham bahwa umat Islam itu adalah umat yang berserah diri kepada Tuhan yang mengutus para nabi kepada Bani Israel. Faqulu syhadu bi anna muslimun. Orang Yahudi itu tahu, orang Islam ini adalah orang yang berserah diri kepada Tuhannya Israel, Allah, yang mereka sebut dengan Hasem atau Yotehepave. Jadi tidak bisa kemudian Pak Lamsen mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi, dengan mengatakan Allah Islam dengan Allah Yahudi itu sama, tidak sama. Ini makanya saya tadi katakan, dari mana Anda tahu kata Allah? Keliru itu. Bible dengan mengatakan Allah dan dinobatkan untuk Tuhan. Kata Tuhan diganti sama dengan Allah. Padahal Tuhan di dalam bahasa Arabnya itu bisa ilah, bisa Rabb. Bukan Allah. Allah itu nama pribadinya. Makanya saya katakan keliru, salah. Kalian dibodoh-bodohin. Jadi ayat ini tidak menjelaskan bahwa Tuhan kita itu berbeda dengan Israel, dengan Yahudi, dengan ahli kitab. Justru ayat ini mengukuhkan bahwa umat Islam dan orang-orang Yahudi itu menyembah esensi yang sama. Nah, ini ada di dalam ayat ini diterangkan bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Ini ajakan, ini pengukuhan, ini konsep. Kita tidak menyembah, yaitu Yahudi dan Nasrani
dan juga Islam itu tidak menyembah selain kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah. Dan kita tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan bahwa tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini yang tidak dipahami tadi oleh Pak Lamsen, yang hanya menggunakan terjemah, lalu kemudian ingin menunjukkan kesalahan Al-Quran. Nah, inilah saya katakan Pak Lamsen ini sekali-sekali memang harus diterapi. Kasihan kalau dia nggak waras sampainya dia mati. Nah, lalu kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 139. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ini perintah Allah. Apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdi diri. Ini juga penekanan, ini pengukuhan bahwa Tuhan kita dengan Tuhannya Bani Israel itu sama. Lagi-lagi orang ini ya tidak memahami itu. Dia nggak sadar kalau Tuhannya adalah manusia. Tuhannya bukan Tuhannya Bani Israel. Sementara Al-Quran mengukuhkan innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini yang tidak dipahami oleh umat terjemah. Selalu menyalah-nyalahkan Allah. Selalu menistakan Allah. Padahal antara orang Yahudi dan juga umat Islam itu mengakui bahwa sembahannya hakikatnya sama. Yaitu dia yang telah mengutus para nabi. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kewajiban, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut padanya, dan mereka tidak bersedih hati. Nah ini Pak Lamsen, ya untung saja Anda keluar, harusnya kita lebih dalam untuk memahami ini. Hanya saja kadang bikin kesal juga. Kalau ngotot, banyak cerita, pintar ngeles. Dia yang banyak bicara, bilangnya kita banyak bicara. Kita dituduhnya kepepet, sementara dia ngememet. Tua tapi nggak ini. Kalau giliran saya nggak ada, Zakir Naik aja nggak bisa ngapa-ngapain di hadapan saya. Zakir Naik tidak berdaya di hadapan saya. Apalagi si Suma. Lah, jangankan saya, ayam saja lari. Karena Anda tidak punya ilmu. Fisik aja yang ada. Fisiknya ada. Mulutnya nyerocos. Ilmunya nggak ada. Allah nggak maha tahu. Lucu kan orang ini. Dia laksana anak-anak sekolah. Masuk di dalam kelas. Gurunya menerangkan soal matematika. Yang lainnya udah pada ngerti. Karena menggunakan akal. Dia sendiri nggak ngerti. Loh yang disalahkan gurunya. Yang disalahkan bukunya. Katanya buku ini menurut ibuku membuat saya pintar. Saya bisa menghitung kalau beli buku ini. Saya sudah beli. Saya sudah pelototin. Tapi kenapa saya nggak bisa menghitung? Buku ini bodoh. Nah, itu kan? Itulah Pak Lamsen. Bukunya yang dibilang bodoh. Karena dia nggak bisa mempelajari, dia nggak bisa memahami. Susah orang kayak begini dapat hidayah. Betul. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Iya. Udah mulai kejang-kejang itu Bang, dia Bang tadi. Iya, tidak apa-apa lah. Iya. Maklumi aja lah. Dapat Silakan teman, ada yang ingin ditambahkan? Bang Alip tadi mau ngomong tuh Bang. Bang Alip. Oh ya, silakan Dek. Mana dia? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak dulu aja baru gabung. Nyimak. Tamu kita udah keluar. Di sini ada saudara rantai perak. Mungkin ada yang ada Pak Jena Bahu juga. Rantai perak, Pak Jena Bahu. Bukan Lamsennya.
Bang Rantai Perak. Bang Rantai Perak. Dibuka mic, Bang. Dibuka mic-nya, Bang. Pak Jenabau. Ya, kembali kepada tema yang tadi ya di awal, saya mempertanyakan kepada Pak Lamsen terkait dengan data yang ada di dalam Roma 14 nomor 9 dan juga Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Uraian daripada Pak Lamsen Nebaho itu sudah sangat jelas sekali. Bahwa memang ada proses di mana Tuhan di dalam pandangan Interupsi, Bang Suma. Silakan. Ya, selamat sore Bang Suma dan juga teman-teman yang ada di sini. Bang Suma, mungkin barangkali kalau ada waktu sama saya, tapi kita diciptakan oleh manusia itu salah satunya yaitu memiliki akal ya dan juga pikiran. Marilah kita pergunakan. Oh ya silakan. Ini dengan siapa ini ya Pak ya? Ya sama ya Pak ini Pak Etus. Pak Etus. Namanya ganti-ganti mulu Bang. Pak Etus. Nah iya, ini kan sudah ada tertulis nih. Iya, jangan kayak Paulus Pak, ganti-ganti nama Pak. Orang bingung nanti. Paulus, aduh, Paus. Perkenalkan dengan jati diri yang sesungguhnya. Biar kayak kemarin itu katanya ada yang di-remove dari sini. Pakai nama yang satu, besok masuk dengan nama yang sama gitu loh Pak. Ya gimana tadi? Harus menggunakan akal. Ya betul. Memang wajib hukumnya dalam agama Islam itu penekanan untuk menggunakan akal sehat. Di dalam beragama, akal dan wahyu itu harus duduk bareng untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Nggak boleh tidak seimbang. Oke, nah maksud dan tujuan saya itu begini, Pak Suma. Mari kita bikin satu topik yang tanpa dalil. Anda bisa? Bisa. Boleh, oke. Ya, terus gimana kalau misalnya apa yang kita urai tanpa dalil dan kita simpulkan itu adalah kebenaran menurut akal tapi bertentangan dengan kitab yang kita imani. Gimana tuh Pak? Karena kita diberikan akal yang sempurna. Iya, maksud saya mohon maaf. Maksud saya itu udah benar. Kita diberi akal yang sempurna. Nah, gimana kalau misalnya akal yang sempurna kita ini itu bertentangan dan berlawanan dengan kitab suci yang kita imani? Itu gimana? Yang mana yang kita lebih dahulukan? Akal atau kitab suci? Itu bisa kita uraikan kemudian, Bang. Dengan konsep akal-akalan? Bukan, maksud saya begini, Bang. Tapi kalau Anda setuju ya, jadi saya tidak ingin membuat polemik. Kalau Anda setuju ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak setuju juga saya nggak maksa gitu. Saya pada dasarnya tergantung lawan dialog. Mau bahas tentang ekonomi, tentang perbankan, tentang koperasi, saya ikut aja. Iya. Saya kira begitu Bang Suma. Gimana nanti kapan gitu ditentukan waktunya. Saya karena masih ada mau ke belakang, jadi nggak bisa sekarang. Kira-kira mau bahas tentang apa itu Pak? Kan beliau kaitannya dengan membahas gini aja. Pembuktian surga dan neraka berdasarkan akal dan pikiran manusia. Pembuktian. Patus izin saran dulu, masak airnya sekarang pintu rumahnya dikunci karena biasanya kalau lagi diskusi, maaf air matang, maaf ada tamu. Iya, soalnya begitu Bang Alip. Mohon maaf, karena saya juga orang sibuk, kayak Bang Suma sama. Jadi waktu saya ini juga terbatas. Tetapi bukan berarti kita diberikan akal dan pikiran tidak bisa dipergunakan sama sekali selain kita menggunakan dalil ya. Kalau andai kata Anda mau gunakan Pak akalnya biar diskusinya nanti gak terputus. Masak airnya sekarang, pintu rumahnya dikunci. Takutnya nanti pas lagi hangat-hangatnya diskusi, airnya mendidih. Kadang kalau nggak mendidih tamunya datang kan repot. Nggak saran aja lanjut Pak. Iya, makasih Pak Bang Alip.
Jadi gini Bang Suma, kalau yang kita bahas itu memang tidak berdekatan, gimana kalau kita membahas Tuhan aja yang ada, tapi tanpa dalil? Boleh, Mana Anda setuju? saya setuju. Ya, baik. Mungkin besok ya Bang Suma? Ya udah Besok kan nanti kan hari tinggal gimana? chat aja. Tinggal chat Iya, aja. saya kan udah tahu nomornya Pak Sion. Jadi, Iya, iya. Oke. iya. Jadi Tuhan Aja dalam lagi konsep gua. akal ya, baik. Ya. Atau kalau nanti Pak Sion perlu mengkoreksi mengenai tema, juga nggak ada Iya. masalah buat saya. Karena mungkin ya saat ini, ya satu-satunya lawan di Indonesia Bang Suma itu hanya dengan saya yang setara ya. Kira-kira Oke. begitu Pak Sion. Iya. Iya. Iya ya. Jadi Emang pernah lawan yang lain nggak ada sudah. Yang lain nggak Pernah ada. lawan abang ini. Pernah lawan abang dia ini. Iya, Saya tapi masih ya, ingat suaranya. Tahu. iya tahu. Pak. Cuman saya lupa. Pak Mudin ini dia. Iya Pak. Dan waktu Jadi- itu kalau nggak salah namanya Christian atau Mudin. siapa ya? Iya namanya Nanti- bukan Bang. Pak Mukdin apa nggak tahu pokoknya pakai ini. Mukidi. Iya Mukidin. Pak Sion. Pak Sion. Iya ya siap. Ya, nanti besok Anda saya kontak. Nanti Oke. kalau misalnya ada usulan dari Bang Suma, oh ternyata Bang Suma nggak mau atau nggak suka judul seperti itu, Saya atau mau Pak, saya terkoreksi atau justru apa, senang. nggak apa-apa. Jadi, Bang Juma senang diskusi sama Tuhan Abang. dalam perspektif akal manusia, kan gitu ya? Iya, Nah, yang saya khawatirkan kalau misalnya hasil daripada dialog ternyata ketika kita balik kembali kepada kitab suci kita masing-masing, ternyata yang kita bahas secara logika itu nggak kena. kalau nanti ke kitab suci kita nggak boleh membahas itu, Bang. Jadi Nggak, maksud saya gini loh. Pak. Misalnya akal ini menyampaikan bahwa alam semesta ini pasti ada akibat ada yang menjadikan. Dan dia adalah Tuhan yang pasti tidak memiliki kelemahan. Nah, kalau kita balik kepada kitab suci, Tuhan kita masing-masing, nah, itu bisa berabe nantinya. Tapi nggak apa-apa, kita uji aja besok. Kekuatan Iya. akal menerawang tentang adanya esensi pencipta. Kan gitu ya? betul sekali. Jadi dengan judul tanpa adanya dalil. Saya pun juga menggunakan dalil ya. Karena memang saat ini nggak ada tandingannya sih sama saya. Cuma ya saya coba aja sama Bang Suma ya. Pret. Iya, kira-kira begitu Bang Suma ya. Iya. Nanti nggak apa-apa, nanti tolong disalamkan saya kepada Pak Sugi Kristologi itu. Kalau mau dibantu ya silakan, nggak apa-apa. Ya, terima kasih semua Bang Suma, terima kasih. Ya, besok saya kontak itu Pak Sion ya. Iya. Ya, Bang Alip, terima kasih. Lanjut Bang Alip. Saya Tapi juga memang ya konon Pantus ini Bang, memang boleh salah ngomong satu nggak, Bang debater Juma? yang Saya tidak dikit. pernah ada terkalahkan Silakan Bang. dari Udah kabur, abad Bang. sebelum Masehi. Udah lanjut lah. Kan pakai Juga dia menghibur diri dia ya. dia kan pakai logika. Cuma nanya doang kok. 1 sampai 100 angka 9 ada berapa itu aja. Logika loh itu. Kalau bisa jawab langsung itu top. Kalau enggak udah, Bang. Ya dong, Rusak. itu kalau udah pakai dalil ya utuh halu pasti. Itulah Ya, kebetulan dong. Yang saya takutkan nanti kalau hasil dari diskusi ternyata kesimpulannya Tuhan itu seperti ini, lantas kitabnya tidak mencerminkan seperti itu. Dia bisa jadi ateis nanti. Betul. Iya. Kalau kita mah Allah mau dilogikakan juga, yang penting bukan dalam esensi wujudnya Allah bisa. Ya. Ini apa Itu ada rantai perak itu, Bang. nanti malam Bang? Iya. Iya nanti malam sama Pak Antonius, Pak Pras sama si ini nih, si Audi Bru nih bawa pasukan dia 4 orang kayaknya. Oh, iya. Siap-siap Bang Sueb tuh juga tuh. Dia minta yang asli dari Ibrunya juga, gurunya si Billy. Ya udah nggak apa-apa. Terlalu tinggi permintaannya. Yon. Terus saya bilang Enggak, jangan pun ini. memang harus ada Bang Billy, memang harus. Nggak bisa. Maksudnya gurunya Billy gimana sih lo? Bukan Sampai saya Billy-nya, bilang, gurunya. Kalau misalkan dia request ya apa boleh buat.
Sampai saya bilang jangan pun gurunya ya kan, saya bilang Abimelek lagi saya undang kemari atau Elkan. Kaget dia langsung. Elkan ini siapa? Topia Singer ya? Saya bilang makanya kepo ya, jangan meremehkan kami muslim. Saya gituin aja. Ya, kalau misalkan dia nge-request gurunya Om Billy, ya nggak apa-apa Om, dia yang request. Sama seperti kemarin waktu si Hussein minta dikeroyok 17 sampai 60 orang. Ya kalau misalkan dia yang request, ya nggak apa-apa. Enggak Kan dia yang lah. minta. Saya bilang gini kemarin sama mereka. Semakin banyak orang Yahudi yang Anda bawa ke sini, semakin mengukuhkan apa yang diajarkan Yesus dalam kitab Anda. Matius 23 nomor 15. Yang disebut celaka di situ kan ahli kitab. Jadi Yang kemudian mengajarkan agama di mana penganutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Kan kenanya kepada mereka juga, nggak lolos-lolosnya mereka itu nanti. sedih ya. Yang mengajarkan kekristenan kan Paulus. Ahli kitab. Rabi lagi. Jadi kalau hari ini ada yang mengajarkan menyembah kepada manusia, apa istimewanya? Karena dia bisa bahasa Ibrani. Hebat saya bisa 5 bahasa. Bahasa tubuh, bahasa kalbu. Masa cinta. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau cuma bahasa mah orang juga bisa gitu kan. Oke, silakan teman-teman yang ingin berdialog. Lanjut, ada Rantai Perak, silakan. Iya bang, kabar baik juga nih bang. Pak Buyung mau diajak diskusi katanya pendeta baru. Pokoknya malam ini misalkan kalau dia menghadirkan si Red Judaism itu, Om Billy atau dari pihak Judaism, entah dari Sar Samayim boleh, Ethaim boleh, Benenoa pun boleh, tapi wajib hadir. Gitu. Biar fair kan? Biar gitu. Harus gitu. Biar jangan mau menang sendiri, tunggu dulu. Itu mah kebiasaan Bani Edom itu. Nggak ada outline, nggak rame. Yang gak laku kali. Rantai Perak bukan outline ya?
Maksudnya yang kecang-kecang itu loh, bikin rame. Oke, sahabat, kita tutup dulu ya. Live-nya kita ditutup dulu karena Pak Lamsen ternyata nggak muncul-muncul lagi ya. Kita sudahi dulu di sini. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang telah menyertai selama dialog tadi. Saya minta maaf kalau tadi saya ada keras sedikit dengan Pak Lamsen, dikarenakan itu tegar tengkuknya dia terhadap apa yang disampaikan baik di dalam kitabnya sendiri maupun yang ada di dalam terjemahan Al-Quran. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau ada kata-kata, kalimat saya yang mungkin kurang berkenan, didengarkan agak keras. Ya maklumi aja, namanya juga manusia biasa gitu. Terus kemudian sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang dipercayakan kemudian untuk menjadi co-host agar kiranya lebih selektif lagi. Karena kemarin itu beberapa minggu yang lalu memang saya juga baru sadar kalau ada tamu kita yang misterius kemudian dengan ininya mempertontonkan video yang tidak pantas. Karena itulah kemudian teman-teman agar selektif lagi. Lalu harus disadari bahwa MMCI ini Sumbaru di mana orang-orangnya yang terlibat di dalamnya belum paham betul layaknya di ZZZ. Kalau di ZZZ itu teman-teman di sana itu sudah pada mahir, sudah pada terpelajar dalam hal menangani sistem yang digunakan di dalam Zoom. Kalau di sini itu kita baru, kita punya admin baru 1 orang, itu pun punya kesibukan yang lain. Jadi ada kegiatan-kegiatan lain yang yang adminnya selalu lakukan di luar. Jadi terkadang Zoom kita ditinggal, hanya dibuka kemudian ditinggal pergi. Jadi kalau misalnya ada yang tidak nyaman, ada sesuatu yang membuat antum semua merasa risih, saya mewakili MMCI minta maaf. Yang pada prinsipnya tujuan dibentuknya Zoom ini adalah untuk mensiarkan dua ajaran Islam dan Kristen. Sehingga saya sebagai ketua MMCI meminta kepada teman-teman Kristen ketika masuk ke sini agar membawa menara siar juga untuk menyiarkan apa yang kita dialogkan. Itu yang pertama. Kedua, teman-teman dimohon kiranya kalau belum ada dialog atau tidak ada instruksi untuk live, jangan di-live-kan dulu, disebabkan karena biasa kita ada perbincangan yang sifatnya masih privasi, belum untuk dikonsumsi